mengambil sikap mendukung dan siap berdiri di belakang para pemimpin Republik hingga tahun-tahun awal kemerdekaan mampu mengambil peran penting. Yogyakarta benar-benar menjadi benteng proklamasi. Dengan menjadi ibu kota dan menyokong penuh pemerintahan pada saat itu, melindungi dan mengawal eksistensi Republik dari cengkeraman kolonialisme Belanda, memaksa Belanda kembali ke meja perundingan di dunia internasional, hingga pengakuan kedaulatan. Di saat tidak punya apa-apa lagi, Yogyakarta masih memberikan modal kepada Republik untuk menjalankan roda pemerintahannya di Jakarta. Memperingati seminggu keistimewaan Yogyakarta, hadirin sekalian, inilah drama teatrikal amanat 5 September 1945, Yogyakarta Istimewa. Penulis naskah Eko Islianto, editing dan musik Satria Wibowo, penata gerak tim Yogyakarta 1945. Yogyakarta adalah nagari yang berdaulat sebelum Republik Indonesia lahir, di mana Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang yang cinta airnya. Walaupun mengenyam pendidikan dunia barat sejak kecil, Sultan Hamengkubuwono IX menemukan saat-saat kemerdekaan, bebas dari kolonialisme bangsa asing dan berdaulat menentukan nasibnya sendiri. Kemudian saat dia menentukan berkumandanglah proklamasi dari Sultan Hamengkubuwono IX ke Belanda, dan melalui berita langsung memberikan ucapan selamat dan siap berdiri di belakang pemimpin Republik Indonesia yang masih hidup. Tolong kamu tulis berkata ini. Ucap selamat atas terbentuknya negara Republik Indonesia. Dan sambut kata kita ini akan menjadi dan mempertegas posisi kesultanan menentukan bahwa pemerintahan Jakarta Republik. Kami Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Yogyakarta Hadiningrat menyatakan: 1. Bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
beda bahwa perhubungan antara negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Segera Dinas Komunikasi Jakarta. Pendukung Mr. Abdul Bawah Tangas. Daripada itu, situasi yang tidak menentu di Jakarta memaksa pemerintahan Republik yang masih diam menerima saran untuk memindahkan ibu kotanya di Yogyakarta, dan Yogyakarta membiayai seluruh biaya gaji dan berjalannya roda pemerintahan Republik hingga membangun angkatan perang yang profesional. Di kemudian hari, aksi-aksi kolonialisme Belanda mulai dilancarkan terhadap Republik yang masih dianggap kolonial mereka Hindia Belanda. Mulai aksi polisionil di agresi pertama dengan menguasai ibu kota Jakarta dan daerah-daerah potensial dengan sumber alamnya, membuat wilayah Republik Indonesia semakin sempit. Perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati bersama seperti Linggarjati dan Renville yang kemudian dilanggar sendiri oleh pihak Belanda. Jelas hal ini tidak menguntungkan posisi Republik. Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan kerajaan Belanda menduduki Yogyakarta, ibu kota Indonesia, menghilangkan perwakilan dari PBB yang beruntung di Kaliurang. Yang berdekati umur semua, ini tetap gawat. Makanya ibu kota malah pindah Jogja. Terus saiki mana bau dalam wae. Cari nih, dimiliki anak latihan perang-perangan. Ayo, kota Madura semua, akeh teman ya. Terus mulai latihan nih. Ya Allah. Kayak pesawat Lembonya juga. Di sini banyak bom. Ayo. Albalan!
kekuatan persenjataan tentara kerajaan Belanda teramat kuat, Angkatan Perang Republik memilih mundur dan menggelar perang gerilya semesta, melaksanakan perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan menjalankan perintah siasat nomor 1. Pada sore hari Belanda sudah menduduki Tulungagung dan seluruh Yogyakarta. Bung Karno dan Bung Hatta bersama beberapa menteri kabinetnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Sementara itu pemerintahan darurat Republik berpindah ke Sumatera dengan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Di Yogyakarta sendiri yang tersisa adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Koordinator Keamanan yang turut melindungi dan memberikan logistik bagi keluarga petinggi negara yang ditangkap, mengadakan perhubungan dengan pasukan yang berada di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri dengan tegas menolak bekerja sama dengan Belanda dan memberikan perintah mondelingnya kepada pegawai pemerintahan untuk tidak membantu pihak Belanda. Keprihatinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap kondisi Yogyakarta semakin kuat dengan menggunakan radio siaran propaganda Belanda yang menyebutkan pemerintahan dan tentara nasional sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya gerombolan pengacau dan para ekstremis. Bahwa Jenderal Cornelis memerintah kerajaan Belanda menjaga dan menjamin keamanan penduduk Yogyakarta, pemerintahan dan tentara nasional Indonesia sudah tidak ada lagi. Mengenai serangan-serangan yang sering terjadi, itu adalah gerombolan perampok dan ekstremis. Mengenai survei keamanan terhadap Yogyakarta dari Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dilaksanakan pada akhir Februari atau awal bulan Maret. Vrijwel op deze partij. Leven het vaderland, leven de koningin. Propaganda Belanda mengusulkan serangan kilat dan menyeluruh untuk menangkis propaganda Belanda tersebut. Dikirimlah kurir untuk mengantar surat kepada Letnan Jenderal Sudirman di Pacitan. Yang Mulia Panglima Besar Jenderal Merdeka, berhubungan dengan laporan yang saya terima bahwa satu, sektor perekonomian rakyat melemah dan mengalami kemerosotan. 2. Sektor pemerintahan dan militer yang belum juga memberikan perlawanan berarti menimbulkan situasi yang tidak menentu di kalangan masyarakat. 3. Berita yang saya dengar dari radio akan beradakan sidang di akhir Februari untuk menentukan posisi Republik Indonesia. Maka dengan ini saya menunjukkan kepada Panglima Besar dilakukan serangan besar terhadap Yogyakarta dengan baik dan menyeluruh. Serangan tersebut dilakukan di siang hari agar dibuat oleh utusan-utusan BNN Republik. Kemudian disiapkan melalui radio. Sekian, Merdeka. Kita galung ke sini. Ya, Pak. Kamu kan bisa antarkan surat ini menuju Kolonel Bambang Sugeng, Komandan Divisi 3
dan kamu atur strategi penyerangan besar-besaran ini sampai berhasil. Surat Jenderal Sudirman diterima oleh Markas Besar Komando Jawa di Samgaluh dan dirancanglah di Pegunungan Sumbing yang menjadi markas divisi 3 pimpinan Kolonel Bambang Sugeng. Dibentuklah Yogyakarta yang mempunyai nilai strategis di dunia internasional bertepatan dengan adanya survei dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan wartawan asing. Dipimpin oleh Letkol Soeharto dengan sandi Janur Kuning dan koordinasi taktis dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di dalam Robeo Keraton Yogyakarta, serta untuk membuktikan bahwa pemerintah dan TNI masih ada ke dunia internasional. Pemimpin kita ditangkap. Angkapan Belanda Republik sudah ditangkap dan TNI dianggap itu adalah kebohongan dan propaganda Belanda di dunia internasional. Akhir bulan PBB akan meninjau dan mensurvei serta saatnya lah kan kalau Republik ini pasti Pak Harto, apakah bisa dilakukan serangan-serangan serempak dan besar-besaran di kota Yogyakarta? Nuwun sewu kersanipun sinuwun dados pundi? Serangan besar-besaran berencana pendadakan yang menguasai kota. Sanggup sinuwun? Nyuwun sewu. Apa yang dipikirkan sinuwun? Saya mempunyai rencana TNI bisa masuk dan menguasai tempat penting seperti stasiun Tugu, Hotel Merdeka, dan Gladiola, supaya Dewan Keamanan PBB tahu bahwa Republik masih ada. Soeharto, berapa lama gerak pasukan bantuan Belanda yang datang dari Semarang atau kota bukan sekitar? Sekitar 4 jam sinuwun. Baiklah, kuasai Jogja selama 6 jam saja untuk antisipasi bantuan Belanda terutama dari Semarang. Apakah Pak Harto sanggup? Sanggup sinuwun. Kalau begitu, saya perintahkan dan sekarang laksanakan. Persiapkan pasukan dengan matang dan sekarang kamu perintah. Dengan rencana pendadakan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan banyak perlindungan terhadap pejuang-pejuang Republik dan memberikan logistik bagi rencana tersebut. Kemudian berupaya tetap aman dari kecurigaan mata-mata Belanda. Untuk selanjutnya, komandan-komandan SBK bergerak ke daerah Bibus untuk koordinasi taktis mengenai serangan besar-besaran tersebut yang akan terlaksana sepenuhnya di dalam kota dan pos-pos terluar antara kerajaan Belanda.
tersiar melalui radio dan disebarluaskan ke dunia internasional. Perubahan membutuhkan Republik masih ada. Sesuatu yang kemudian dicurigai di mata para Belanda didatangi oleh Jenderal Kolonel Panahan, Letnan Kolonel Sihar dengan mata hambat. Mereka menurut yang kuat untuk menangkapkan Susukan membantu dalam serangan tersebut. Di kemudian hari, Susukan menjadi salah satu wakil Republik dalam pelaksanaan perundingan Runghoyon dengan mengembalikan ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Kemudian Jenderal Belanda